Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nadhkuruhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu sekalian, adik-adik dan anak-anakku yang saya sayangi, di bulan suci Ramadan ini saya mencoba untuk memanfaatkannya untuk apa yang disebut dengan istilah tadarrus. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan suci ini akan menjadi bagian dari amal soleh kita. Kalau video-video saya sebelumnya itu sangat pendek, singkat, walaupun setiap video ada pesan-pesan moral, pesan-pesan etis, dan pesan-pesan spiritual, tapi disampaikan dengan cara yang ringan dan menyenangkan. Kali ini mungkin agak panjang, namun demikian akan tetap disampaikan dengan cara yang ringan dan menyenangkan. Jadi Islam masuk ke Spanyol ini dulu juga Portugis, yang umat Islam menyebutnya dengan Andalusia. Itu kisah tentang Tariq bin Ziyad yang memimpin pasukan Islam menyeberang dari kota Tanjir yang sekarang masuk wilayah Maroko. Kepahlawanan Tariq bin Ziyad ini sudah sangat terkenal. Nah, kemudian Islam sama sekali hilang dari Andalusia tahun 1492. Artinya ada hampir sekitar 8 abad atau 800 tahun Islam mewarnai Spanyol dan Portugis saat ini. Karena itu sampai sekarang citra Islam atau pengaruh Islam dalam bentuk pakaian, dalam bentuk musik, dalam bentuk makanan, dalam bentuk bangunan itu masih sangat kentara. Nah, sejak Islam tidak lagi ada di Spanyol, maka praktis tidak ada aktivitas keislaman di sini, apakah orang sholat, puasa, dan seterusnya. Nah, baru mulai muncul tahun 1970-an. Sejalan dengan makin berkembangnya demokrasi di Spanyol dan juga semakin dihormatinya hak asasi manusia termasuk dalam hal kebebasan beragama. Nah, sejak itu kemudian muncul berbagai aktivitas keislaman yang ditandai dengan munculnya masjid di berbagai wilayah di Spanyol ini. Nah, di Madrid ada 2 masjid yang cukup besar, ya, dan boleh saya katakan yang paling besar itu disebut dengan Masjid M30 karena berada di dekat jalan besar yang disebut dengan M30 di sini. Aktivitas Masjid M30 ini meliputi pendidikan, ya, baca tulis Al-Quran, kemudian juga tentang bagaimana sholat dan ibadah-ibadah mahdoh lainnya yang diajarkan khususnya kepada anak-anak, juga kepada ibu-ibu dan masyarakat secara umum. Nah, selama pandemi ini kegiatan katakanlah 2 tahun terakhir sangat dibatasi
Bahkan di KBRI yang kita memiliki musola namanya Assalam itu tidak melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Apa yang dimaksud sebagaimana biasanya adalah kita biasanya ada sholat tarawih, ada buka puasa bersama, dan kemudian juga ada sholat Idul Fitri bersama gitu ya. Nah, selama pandemi semua itu tidak diadakan. Nah, sekarang alhamdulillah karena pandemi sudah mulai mereda, beberapa masjid sudah mengadakan sholat tarawih bersama, buka puasa bersama, walaupun juga masih tetap dengan batasan-batasan prokes. Nah, aktivitas keagamaan di Spanyol ini seperti negara Eropa yang lainnya itu menjadi aktivitas komunitas ya. Negara tidak ikut campur dalam urusan agama. Jadi seluruh aktivitas keagamaan, apakah itu Katolik, Protestan, Yahudi maupun Islam yang cukup besar di sini itu dikelola oleh komunitasnya masing-masing dan dibiayai oleh komunitasnya masing-masing dalam arti swadaya. Pemerintah tidak menganggarkan atau tidak ada dalam budget nomenklatur yang terkait dengan agama apapun. Pemerintah melindungi semua aktivitas keagamaan dan pemerintah juga tidak membatasi sepanjang aktivitas keagamaan itu tidak mengganggu komunitas yang lainnya, juga tidak mengganggu ketentraman masyarakat. Nah, masyarakat di sini juga sudah terbiasa saling menghormati hak individu maupun hak komunitas sepanjang hak orang per orang tidak dilanggar atau hak komunitas lain tidak terganggu. Nah, komunitas Islam di Spanyol ini sangat bervariasi karena ditentukan oleh asal negaranya. Nah, yang paling besar komunitas Islam di sini berasal dari Maroko, ya, atau berasal dari negara-negara Afrika Utara yang berada di pantai Mediterania, karena secara geografis sangat dekat itu, bisa nyebrang pakai feri, bisa juga pakai pesawat. Kalau dari Maroko ke Madrid itu kurang dari 1 jam gitu, karena itu sangat dekat dan banyak sekali imigran Maroko. Imigran dari negara-negara Muslim lainnya tidak signifikan gitu ya, termasuk dari Indonesia. Dari Indonesia ada sekitar 1.400 WNI di sini dan saya kira kalau komposisinya mengikuti populasi di tanah air sekitar 80–90% lah yang Islam. Kalau komunitas Indonesia berusaha untuk melanjutkan ya tradisi di kampung halaman, karena suasana ini juga pengobat rasa rindu kita terhadap tanah air. Misalnya buka puasa bersama itu menjadi bagian dari tradisi komunitas Indonesia di musola atau di rumah-rumah warga yang cukup besar, karena kolak dan jajanan pasar biasanya hanya kita bisa temukan dalam suasana seperti ini. Begitu juga selain buka puasa bersama, kita juga melakukan sholat taraweh bersama. Nah, kemudian juga biasanya ada ceramah begitu. Nah, sekarang di masa pandemi selama 2 tahun ini tidak ada. Nah, baru saat ini ketika pandemi mereda, kita mulai longgarkan. Misalnya buka puasa bersama itu bagi yang memiliki rezeki lebih, ingin berbagi,
mereka mengirimkan ke musola Assalam kita di KBRI dalam bentuk kotakan gitu, yang kemudian dibagi dan buka di kamarnya masing-masing atau di rumahnya masing-masing. Nah, begitu juga sholat taraweh yang hadir hanya beberapa takmir, tapi dipancarkan secara online, ya real time. Nah, sehingga yang mengikuti sholat taraweh dari tempatnya masing-masing dalam waktu yang bersamaan. Nah, begitu juga kuliah agama disampaikan secara virtual. Nah, saya sendiri sudah memutuskan untuk hari raya nanti itu tidak ada open house seperti suasana normal, tetapi bagi warga yang mau datang, khususnya staf KBRI dan keluarganya yang mau datang ke Wisma, itu Duta Besar akan menyiapkan ketupat atau lontong, ya, sebagaimana tradisi di tanah air, tapi mereka harus mendaftar karena harus dilakukan pengaturan dengan prokes yang baku. Begitu juga sholat hari raya sudah kami putuskan akan diadakan di Wisma, tapi yang hadir juga terbatas dan harus mendaftar. Nah, sholat hari raya akan dipancarkan secara virtual real time, karena ini juga sarana bagi mereka yang apakah berada di luar kota atau tidak memungkinkan hadir, bisa mengikuti dan bisa merasakan suasana hari raya pada hari raya Idul Fitri nanti. Itu kira-kira kebijakan yang kami ambil. Nah, di luar itu tergantung dari komunitas, karena kelompok-kelompok masyarakat Muslim di sini terhimpun di dalam komunitas atau organisasi dari mana mereka berasal. Ada komunitas Saudi Arabia di sini, ada komunitas Maroko, dan ini yang terbesar, masjidnya banyak sekali sekarang. Tapi juga ada komunitas Muslim Spanyol yang asli. Nah, mereka terutama berada di Granada dan Sevilla. Mereka punya yayasan sendiri, punya masjid sendiri, dan mereka merindukan untuk mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang respect terhadap sains dan teknologi, Islam yang membawa kemajuan peradaban sebagaimana leluhur mereka dulu di Andalusia. Itu semangatnya. Nah, anggotanya juga walaupun tidak dilarang yang non Spanyol, tetapi secara alamiah karena pendekatan-pendekatan kesejarahan, pendekatan semangat mereka sebagai warga negara Spanyol yang ingin berpartisipasi dalam memajukan bangsa dan negaranya, maka secara alamiah yang berhimpun di sini juga orang-orang Muslim Spanyol yang asli. Spanyol ini atau dulu dikenal Andalusia itu meninggalkan jejak yang membanggakan, dan jejak-jejak itu juga diakui oleh orang Spanyol sendiri sampai sekarang. Misalnya orang Spanyol mengakui bahwa mereka belajar pertanian dari orang-orang Islam atau orang-orang Arab. Pertanian zaman itu yang dikenalkan oleh orang-orang Arab yang menguasai teknologi pertanian, itu menyebabkan produksi minyak zaitun mereka di kawasan ini kan unggulannya pertaniannya minyak zaitun, dan itu bisa menghasilkan 2-3 kali lipat dari kemampuan orang Spanyol asli. Nah, selain itu orang Spanyol juga mengakui bahwa mereka belajar sains dan teknologi dari orang-orang Islam. Nama-nama besar yang sudah sering kita dengar itu menjadi buah bibir, ya, termasuk juga dalam masalah astronomi.
Nama Ibnu Sina sebagai tokoh di dalam dunia kedokteran juga sangat terkenal di sini. Walaupun Ibnu Sina hidupnya tidak di sini, ya, tapi di wilayah Baghdad dan sekitarnya, ya. Karena waktu itu Baghdad sebagai mercusuar dunia Islam di timur. Nah, Andalusia ini dipimpin oleh Bani Umayyah yang sama-sama menggunakan bahasa Arab, sehingga kemudian komunikasi dua pusat peradaban Islam ini menjadi sangat tinggi. Kalau boleh saya tandai, itu sejak didirikannya Baitul Hikmah di Baghdad. Baitul Hikmah ini dirintis zamannya Harun al-Rasyid, tapi puncaknya itu di tangan anaknya Al-Ma'mun, ya. Nah, banyak buku-buku sejarah Islam menuliskan bahwa Baitul Hikmah ini sebagai lembaga penerjemahan yang melakukan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang berasal dari Yunani, Cina, maupun Persia, termasuk India. Tetapi saya lebih cenderung mengatakan bahwa mungkin saja awalnya ini diniatkan sebagai lembaga penerjemahan, tapi kemudian berkembang menjadi pusat riset dan pusat pendidikan. Nah, di Baitul Hikmah ini boleh saya katakan juga sebagai rintisan dari universitas modern, karena di tempat ini selain dilakukan integrasi ilmu pengetahuan yang tadinya berkotak-kotak hanya difahami oleh bangsa tertentu, di sini diintegrasikan dan kemudian menjadi atau melahirkan ilmu-ilmu baru dan kemudian diajarkan kepada masyarakat. Nah, semuanya ditulis dengan baik dan kemudian dikirimkan ke Andalusia di sini, dan kemudian Andalusia di sini juga mereplikasi, membuat lembaga serupa tidak hanya di Cordova waktu itu sebagai ibu kotanya, tetapi juga di Sevilla, Malaga, Granada dan beberapa kota yang lainnya. Nah, sehingga tukar menukar yang istilahnya sekarang seminar, diskusi ilmiah itu terjadi di sini, dan itu banyak dihadiri oleh ilmuwan-ilmuwan dari Baghdad. Nah, tidak hanya dalam masalah ilmu pasti, ya, yang sudah sangat sering kita dengar penemuan angka nol, meskipun itu tidak murni dari Baghdad, tetapi secara historis itu diadopsi dari India, tetapi kemudian orang-orang Arab melakukan sistematisasi yang kemudian menjadi cikal bakal ilmu matematika modern, ya, yang dikenal juga dengan istilah aljabar, ya. Nah, pada waktu itu ini merupakan revolusi luar biasa, karena perhitungan cara Romawi yang dikenal masyarakat waktu itu menjadi sangat rumit dan sulit dibanding yang dikenalkan oleh bangsa Arab, sehingga kemudian angka-angka Romawi ditinggalkan. Sampai sekarang angka yang kita kenal mulai 0 sampai 9 itu di sini disebut dengan angka Arab, ya. Dan ini melahirkan banyak sekali ilmu-ilmu baru. Nah, termasuk juga ilmu kedokteran yang dirintis oleh Ibnu Sina. Ilmu kedokteran yang dirintis Ibnu Sina itu dikenal sebagai ilmu kedokteran modern. Kenapa dikatakan modern dan apa bedanya dengan kedokteran tradisional? Kedokteran tradisional itu analoginya seperti dukun sekarang atau tabib, ya. Ya, antara obat-obat yang ilmiah rasional dengan mantra-mantra itu campur aduk. Nah, sehingga proses penyembuhan itu sangat tergantung secara individual kepada tabib atau dukun itu. Nah, Ibnu Sina mengenalkan
kedokteran modern itu siapa saja yang memenuhi syarat kalau melakukan proses pengobatan mengikuti standar-standar tertentu baku yang diajarkan, maka dia bisa menyembuhkan. Nah, karena itu pengobatan tidak tergantung pada individual dan juga tidak tergantung pada agama tertentu. Pengobatan juga tidak tergantung kepada suku tertentu. Nah, ini yang sampai sekarang berkembang pesat ya. Nah, begitu juga rumah sakit. Kalau dulu orang sakit diisolasi di rumah, tabib yang datang. Tapi sejak Ibnu Sina dia mengenalkan rumah sakit, sehingga orang yang sakit itu datang ke rumah sakit bisa diobati dan dimonitor 24 jam, sehingga proses penyembuhan lebih pasti dan lebih cepat. Nah, termasuk juga ilmu musik ya. Jadi perlu diketahui sekolah musik pertama di dunia itu ada di Baghdad, dan kemudian itu diduplikasi di Cordova di Spanyol sini, dan orang-orang Eropa belajar di sini. Nah, sehingga kalau sekarang kita mengenal orkestra yang mengkombinasi berbagai alat musik itu menjadi atau melahirkan irama yang begitu indah dan bervariasi, itu belajarnya dari umat Islam, dan not itu adalah orang-orang Islam yang pencipta awalnya, walaupun dalam proses pengembangannya kemudian diperkaya dan seterusnya. Nah, termasuk juga misalnya masalah kebersihan ya. Kita kan mengenal hadis an-nadzafatu minal iman ya, bahwa kebersihan itu berasal sebagian dari iman. Itu orang Eropa dulu tidak mengenal mandi membasahi sekujur tubuh itu. Nah, karena itu sampai sekarang orang Eropa menyebut itu Turkish bath ya, atau mandi Turki, karena mereka biasanya raup saja gitu. Nah, karena memang alamnya memungkinkan untuk itu. Tetapi setelah orang Islam mengenalkan penggunaan banyak air demi kebersihan, mereka sampai sekarang juga melakukannya. Dulu zaman kejayaan Islam di Spanyol itu air kan belum sampai masuk rumah ke rumah. Jadi fasilitas umum, permandian umum banyak sekali dibuat sehingga orang bisa mandi setiap saat di permandian umum. Nah, banyak sekali yang kalau kita mau ceritakan semua warisan peradaban Islam di Spanyol secara khusus maupun Eropa secara umum. Dan saya bisa pastikan bahwa Renaissance di kawasan Eropa yang membuat orang Eropa maju dan unggul sampai sekarang itu karena jasa umat Islam. Jadi zaman katakanlah antara abad ke-8 sampai abad ke-14 atau 15 Masehi itu di Eropa disebut masa kegelapan, karena ilmu dimonopoli oleh penguasa politik dan penguasa agama atau gereja. Rakyat dibiarkan bodoh sehingga kemudian masa itu disebut masa kegelapan. Nah, sementara orang Islam sudah mengalami kemajuan luar biasa seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, jasa umat Islam mengajarkan mereka lah kemudian mereka bisa maju seperti sekarang. Untuk memberikan pijakan yang kuat, maka saya akan mengutip beberapa ayat ya. Di dalam surah Ali Imran 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah menyatakan kuntum khairah ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi Allah menegaskan bahwa Allah telah memilih umat Islam sebagai umat yang terbaik, maka hendaknya kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, cara mengajaknya ini harus dengan cara yang baik, tidak dengan marah-marah, tidak dengan mengolok-olok orang,
tidak juga dengan mengancam-ancam orang gitu ya. Cara mengajaknya ini yang disebut dengan dakwah ya. Kata dakwah itu kan berasal dari kata da'a yad'u, mengajak, bukan memaksa. Dilarang orang Islam memaksa orang lain. Karena itu kalau saya perhatikan di berbagai sosial media itu, saya sedih melihat orang Islam ya saat ini. Kenapa? Karena kalau ada mu'alaf satu saja, wah itu gembiranya luar biasa ya. Terakhir ada pendeta di Uganda masuk Islam, itu saya perhatikan responnya senang sekali. Tapi orang Islam di Indonesia yang begitu banyak karena beda afiliasi politiknya, itu tidak diakui sebagai orang Islam, kan lucu ya. Jadi kalau kita bicara umat Islam itu, maka KTP dijadikan ukuran, katanya 87 sampai 90% umat Islam. Tetapi ketika berbicara konteks yang lain, mereka tidak diakui. Nah ini sebaiknya sudah harus ditinggalkan, harus dipisahkan antara politik dan dakwah ya. Nah kadang-kadang politik ini kan membuat kita kehilangan kecerdasan ya. Di dalam surat Al-Mujadalah ya, ayat 58, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah menjanjikan ya akan mengangkat derajat kita kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama, amanu, beriman ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan ada syarat kedua ya, kalau yang pertama syarat perlu, yang kedua syarat cukup, berilmu pengetahuan. Jadi tidak cukup beriman saja, Allah tidak akan angkat derajat, tapi berilmu. Nah karena itu saya meyakini ya bahwa sikap ramah, sikap baik, sikap moderat, sikap toleran itu akan bermuara pada Islam yang rahmatan lil alamin. Nah sebetulnya sikap moderat, toleran dan seterusnya itu adalah sikap unggul ya, sikap percaya diri ya. Nah tidak sebaliknya, marah-marah, ngancam-ngancam, mengolok-olok orang, itu kan sifat inferior, tidak percaya diri, tidak mengayomi, dan itu harus ditinggalkan ya, karena tidak seperti itu Rasulullah mengajarkan Islam ya. Rasulullah tidak pernah mengolok-olok orang, merendahkan orang ya. Rasulullah selalu menggembirakan. Jangan juga mengajarkan agama dengan mengancam-ngancam ya, termasuk tidak boleh ya menggunakan neraka itu untuk nakut-nakuti. Islam ini kan membawa kebaikan fid dunya wal akhirah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah apalagi di Jogja ini pengaruh Muhammadiyah kan cukup kuat ya. Muhammadiyah itu berdakwah dengan menggembirakan orang, dengan menyenangkan orang ya, tidak menakut-nakuti, tidak mengancam ya. Nah ini saya kira penting untuk saya katakan. Nah karena itu saya meyakini ya sikap moderat, sikap toleran, sikap terbuka, sikap egaliter ini menjadi pintu masuk ya bagi ilmu pengetahuan dari manapun berasal ya, sehingga tidak ada barrier bagi kita. Sehingga dengan demikian kita bisa menyerap kelebihan-kelebihan bangsa lain. Kita bisa menyerap temuan-temuan terbaru tentang sains dan teknologi, dan ini akan menjadi sumber keunggulan kita di masa depan. Saya pribadi meyakini bahwa masa depan Islam itu akan ditentukan oleh kemampuan umat Islam menguasai sains dan teknologi. Sebagaimana umat terdahulu baik di Andalusia maupun di Baghdad ya. Nah karena itu kita harus dorong anak-anak kita, saudara-saudara kita untuk kembali menekuni sains dan teknologi. Memang ada banyak pertanyaan ya, kenapa umat Islam
saat ini tidak terlalu perhatian terhadap sains dan teknologi. Ada yang berspekulasi karena kecenderungan tasawuf atau sufisme di dalam Islam. Ini kan mengejar kebahagiaan personal sebetulnya kalau kita bicara sufisme, mengejar kebahagiaan personal di dunia dan berorientasi berlebihan terhadap akhirat. Tapi ada juga yang berspekulasi karena orientasi fikih yang berlebihan. Nah, fikih ini kan menjadi dominan ketika umat Islam berkuasa, sehingga kekuasaan itu harus diatur secara formal agar negara tertib. Nah, ketika umat Islam tidak berkuasa lagi, orientasi fikih diterus-teruskan, sehingga kemudian semakin jauh tertinggal. Saya kira boleh saja orang per orang berorientasi sufisme, ya, esoterisme, ya, kebahagiaan pribadi, ya, zuhud, mendekati zuhud, kemudian fikih dan lain sebagainya. Tetapi mayoritas harus diarahkan untuk menguasai sains dan teknologi. Kita sudah terlalu jauh tertinggal, ya. Kalau bicara bangsa Jepang atau Cina di Asia, itu udah jauh meninggalkan kita. Mereka sudah bisa bikin apa, kita belum bisa bikin apa-apa. Nah, bangsa Eropa sudah lebih dulu, ya, maju. Mereka menguasai sains dan teknologi. Kalau kita bicara komputer, ya, hardware maupun software, mana ada negara Islam atau dunia Muslim yang terlibat di dunia ini? Tidak ada, ya. Nah, sementara Cina dan Jepang sudah sangat maju. Bahkan Israel, ya, yang mewakili katakanlah komunitas Yahudi jauh sangat maju. Kalau kita bicara masalah proyek ruang angkasa, ya, mana negara Islam yang terlibat dalam proyek ini? Mana negara Muslim yang bisa bikin satelit? Ya, mana negara Muslim yang bisa bikin kereta cepat? Ya, mana negara Muslim yang menguasai software? Ya, sekarang ini kan seperti Google, Facebook, ya, Twitter yang menguasai alam pikiran kita, bahkan data-data umat manusia seluruh dunia itu detik demi detik disedot yang kemudian menjadi big data. Jadi mereka tahu betul peta dunia saat ini, sementara kita buta. Nah, saya kira banyak lagi kalau kita mau kaji lebih jauh. Karena itu dalam kesempatan ini yang berharga ini, saya mengajak jamaah Masjid Mardiyah, ya, yang menjadi pusat atau Islamic Center di Jogja, yang berbasis di universitas sangat bergengsi ini, menjadi pelopor, ya, untuk mengembangkan riset-riset modern khususnya terkait dengan sains dan teknologi. Kalau kita bicara Spanyol, ilmuwan-ilmuwan sosial juga bergantung kepada umat Islam. Ibnu Khaldun itu diakui sebagai pioner, sebagai penemu teori sejarah, ya, modern, teori sosial modern yang berbasis pada riset di masyarakat. Bahkan juga ada sejumlah ilmuwan di Eropa saat ini mengatakan bahwa Ibnu Khaldun lah yang menjadi cikal bakal teori ekonomi modern, bukan Adam Smith dan seterusnya. Ya, nah ini kan sangat menarik, ya. Sementara kita melupakan atau meninggalkan ilmuwan-ilmuwan kita, dan ini dipungut dan dijadikan rujukan oleh mereka. Begitu juga ilmu filsafat, ya. Ibnu Rus sangat terkenal sekali di Eropa dan dunia Barat, karena Ibnu Rus menjadi jembatan dari filsafat Yunani kuno itu, kemudian melahirkan filsafat modern yang kemudian menjadi basis bagi liberalisme, egalitarianisme, dan juga meritokrasisme di dunia Barat, yang menjadi kunci mereka maju seperti sekarang. Jadi dengan kata lain, ilmu umat Islam yang hilang, lama dilupakan, mari kita pungut kembali, karena itu akan menjadi jalan bagi kita untuk bangkit. Karena itu saya sangat yakin Renaissance of Islam ini ditentukan oleh kemampuan kita untuk
menguasai sains dan teknologi.